Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara kena pula ini. Pas setelah zuhur kemarin langsung kena dia, tak tahu dari apa kenapa nggak tahu. Tapi insya Allah kita pada subuh kali ini akan membahas sesuai dengan tema yang telah kita rencanakan. Yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh jemaah subuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, semoga kehadiran kita pada pagi hari ini dapat menambah amal ibadah kita kepada Allah dan menuju manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa nanti terlontong ada sarapan bersama. Sudah ada tim yang kita minta bantu untuk menyiapkan lontong. Terima kasih Pak Didi. Contohnya. Iya. Adapun nanti setelah kita ceramah, kita sedikit bacakan doa Allah untuk para pendahulu kita. Lalu nanti kita salat Isra. Salat Isra itu pahalanya sama dengan umrah dan haji. Tamam kata Rasulullah, sempurna. Dengan syarat begitu selesai ceramah jangan kemana-mana lagi, langsung salat Isra. Karena kalau kita keluar masjid batal ya, batal. Itu kita laksanakan 2 rakaat, pahalanya sama haji dan umrah, sempurna. 2 rakaat saja. Nanti kita laksanakan berjamaah, dipandu oleh Pak Imam ya. Kemudian pada surah Wailul ini sengaja saya ambil karena melihat fenomena sosial di dalam media-media kita selalu mempertontonkan, diperlihatkan dengan berbagai aktivitas para tokoh, bicara seenaknya, maki orang dalam media sosial, berantem di media sosial. P3 kemarin rapat melempar asma rokok, bayangkan itu. Tingkat-tingkat eksekutif kelas seperti ini dipertontonkan dengan fenomena-fenomena yang tidak mendukung etika kita. Belum lagi perilaku korupsi sudah merajalela. Saya bilang sendi kehidupan bangsa ini sudah hancur. Korupsi merajalela, penipuan merajalela, kerusakan undang-undang demokrasi di mana-mana. Demokrasi Indonesia sudah tidak bisa lagi. Ini secara tidak langsung kita tidak merasakan bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja. Itulah makanya saya memilih kita coba bahas Wailul ini dikaitkan dengan fenomena sosial hari ini. Yang menjadi tiangnya itu ada 4 karakter manusia di dalam surah ini. Sebelum surah ini ada namanya surah Al-Asri. Surah Al-Asri itu menceritakan kerugian manusia, sifatnya sangat privat. Wal-asri innal insana lafi khusr. Orang-orang yang rugi itu bersifat privat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu kan sudah kita bahas kemarin. Ini kerugian personal. Tetapi setelah wal asri ada wal lain. Allah menurunkan ayat ini, kemudian ditulis oleh para sahabat. Dari surah itu ada makna. Yang sembarang surah ayat ini ada yang tidak, ya ada kaitan. Kalau kita kemarin sudah membahas dengan wal asri kerugian personal, lalu pada subuh hari ini kita bahas macam mana bentuk pola kerugian itu yang dialami orang secara personal dan orang lain. Ini yang kita bahas. Maka karena itu sebelum ayat ini kita sampaikan, sebenarnya ini kajian tematik ini Pak Ustaz, memang waktunya harus 1,5 jam. Tematik ini kan dia dilihat dari sudut balaghah, ma'ani, bayat, syarat, namun tafsir lengkap ini. Kadang-kadang ada ma'rifat. Karena itu kalau kita mau memaksimalkan
dijadwalkan nanti, kita siapkan waktu khusus lah, nggak usah menggabungnya. Khusus saja, khusus tafsir tematik, khusus saja, kita nggak usah bergabung. Dan jadwal umumnya biar saja, karena tidak akan tuntas. Mengetahui Al-Quran itu tidak bisa hanya dengan bahasa Arab. Dia harus kuasai namu, dia harus kuasai saraf, dia harus kuasai balaghah, dia harus kuasai ma'ani, dia harus kuasai bayan, dia harus kuasai ma'rif, dia harus kuasai tafsir. Maka kita belajar semua bukan mengajar. Saya mengumpulkan 5 buah tafsir. Ada tafsir Al-Munir. Panduan utama saya adalah tafsir Al-Munir. Itu ada 26 jilid. Ini jilid terakhir. Kemudian ada tafsir Jalalain. Kemudian ada tafsir Al-Misbah. Kemudian ada tafsir Al-Munir, Jalalain, Asbab. Ayat dipakai oleh para pasaran kita. Hadaib Rahani, ada lagi I'rabul Quran, tafsir I'rabul Quran, ada lagi tafsir Awamil. Nah ini banyak, maka saya harus mencatat satu persatu. Kalau di bawah harus begini ya, tak boleh bawa hukum. Ya, karena itu kita kolaborasikan dari semua ini menjadi sebuah kajian. Nah, selama ini kita melalui wailul lil musallin allazina hum an salatihim wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a man la wa'ada. Kita tahu arti itu, tapi apa makna sesungguhnya? Kemarin sudah saya bilangkan, Al-Quran itu seperti laut, canggih alatnya ikan yang banyak. Tak canggih ikan alatnya nangkap dapat 1 ekor, pancing saja dapat 1 ekor. Jadi kalau kita tidak menggunakan ilmu alat yang kita bisa tadi, kita tahu arti tetapi tak tahu kontekstual ayat itu apa. Nah karena itu kita coba membahas ini secara sistematis sesuai dengan waktu. Nanti jam 5.30 suruh israknya lewatkan 18 menit. Jadi 5.48 menit kita salat israk. Karena kalau kita salat waktu suruh itu tidak boleh sama menyembah matahari. Dilewatkan 18 menit. Ini, anak deh, terima kasih. Anak apa panas? Panas, panas kalau nanti. Iya. Nah, kita mulai. Mungkin kita di dalam pelajaran waktu SD dulu tahu nama dengan Abu Darda. Tahu kan? Abu Darda, istrinya namanya Ummu Darda. Abu Darda ini orang yang penyembah berhala kaya raya. Istrinya itu ustazah pertama dalam sejarah Islam di Syam. Istrinya ulama, tapi Abu Darda-nya itu penyembah berhala. Nah, sebuah kebudayaan orang Arab, dia menjadikan seorang sahabat dengan sahabat yang lain itu adalah saudara. Maka ada sahabatnya Abu Darda ini masuk ke rumahnya Abu Darda, melihat patung Abu Darda bersusun di dalam kamar, dihancurkan satu persatu. Setelah itu dia keluar, sang istrinya bercerita, wahai Abu Darda, patung-patung kamu dalam kamar itu dihancurkan oleh sahabat-sahabatmu. Sahabatnya diam saja. Abu Darda melihat masuk, lalu dia sampaikan, kalau memang patung-patung ini sakti, tentu dia bisa lawan. Ternyata begitu dihancurkan, konyol. Ada pikiran-pikiran yang positif oleh Abu Darda, si penyembah berhala ini. Lalu kemudian lama-kelamaan tidak kita bacakan sejarah, beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam karena temannya ini, para sahabat Rasulullah ini semuanya sudah mengerti dengan ajaran Rasulullah. Dia terus belajar menggunakan waktu. Akhirnya dia menjadi pembela Islam, si Abu Darda. Syahadat ya, menjadi orang yang zuhud. Pertama dia orang yang cinta dunia dengan harta, mengumpulkan nanti ada jamaah lawa'da dari mengumpulkan harta banyak terus. Tetapi setelah dia masuk Islam, dia menjadi pembela Islam. Kira-kira saya kaitkan begini, tentu Abu Bakar Basir datang
buku ya. Hah? Iya, ya Abu Darda datang Abu Bakar Basir menghadap Jokowi dengan tidak ada rencana, ada 3 permintaan. Dalam media saya baca, termasuk orang-orang dekatnya. Pertama, Pak Jokowi, jadilah Islam yang kafah. Yang kedua, Pak Jokowi, jadilah pembela Islam. Pak Jokowi orang kuat, maka jadilah pembela Islam. Yang ketiga, balikkan semua korupsi Garomia. Lalu ditanya, kenapa Pak Abu Bakar Basir berani banget? Dia jawab, ulama wajib menasihati umat. Benar kan? Jadi kalau kita merasa pemimpin, ada ulama yang menasihati, jangan marah. Memang kejadian. Itu sebagai fenomena yang dapat kita ambil. Pemimpin apapun, kita di rumah tangga pemimpin, ada anak kritik boleh. Jadi Pak Lurah, anak buah kritik boleh, jangan dilaporkan ke polisi. Pak RT, kalau ada masyarakat yang melapor, sekarang kan kalau orang mengkritik pakai media sosial, boleh konstruktif dan LMD juga sama. LMK juga. Kalau nanti ada DKM memberikan kritikan, terima saja. Terima saja. DKM juga begitu. Karena dia umara. Ulama wajib memberikan nasihat kepada umara. Kita terjemahkan itu, siapapun pimpinannya, siapapun ulamanya. Itu poin pertama yang dalam surat ini nanti akan kita bahas. Jangan itu menjadi masalah. Itu koreksi. Paham? Itu penyakit kalau umarak sudah berkuasa, dia merasa berkuasa benar dan dia merasa tersinggung. Hari ini salah satu penyebabnya itu. Asal dikritik lapor polisi, nanti pencemaran nama baik. Kita nama baik sampai di Sumatera tidak tahu. Carilah pasal-pasal yang mengkaitkan itu. Nanti dibuatlah buzzer, cari buzzer tukang bonggong, digaji lagi tukang bonggong. Ini kan pola Yahudi, pola PKI. Maka kemarin Bu Mega bilang, bubarkan buzzer, bukan Pak Prabowo. Risau ya. Ini satu, sebelum masuk ya. Yang kedua, kita masuk kepada why. Nah, asbabun nuzul ayat ini terjadi bahwa ketika Rasulullah dicaci maki oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, kita tahu dalam sejarah, semua perbuatan Rasulullah itu dianggap dukun lah, pembohong lah, penyair lah, semua dikatakan oleh kafir Quraisy. Ya. Salah satu tokohnya Walid bin Mughirah. Itu tokoh yang suka betul mencaci orang. Kenapa? Rupanya dalam sebuah komunitas, dalam masyarakat, ada salah seorang yang model-model Walid bin Mughirah. Betul? Ini sumber petaka. Kalau orang berbuat gini salah, berbuat gitu salah, yang benar menurut kata dia. Orang-orang yang pernah menjabat apapun pemimpinnya pasti akan tahu. Saya menjadi kepala dinas 33 tahun, Pak. Yang betul setelah kita tak ada. Oh, kalau gitu Pak, sudah pandai. Jadi kalau kita masih menjabat, apapun bentuk jabatannya, sulit mencari dukungan kebenaran itu. Ini mentang-mentang Walid bin Mughirah itu ada di mana-mana. Di rumah kita ada, tetangga kita ada, masyarakat kita ada, dalam organisasi ada, dalam pengurus masjid ada, Pak. Mental Walid bin Mughirah, orang sama semua. Yang benar siapa? Ini saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ini nanti kontekstual ayat, maka setelah kita bahas ayat ini sesuai dengan konteks, sesuai dengan ilmu alat yang kita bahas. Nah, kalau dia berada dalam organisasi, Walid yang model Walid Mughirah ini yang akan menghancurkan kita. Jadi orang tidak bisa berbuat salah semua menurut dia. Nah, makanya saya bilang kemarin waktu Pak Didi dilatih tadi, Pak Didi teman baik, boleh curiga jalan terus. Di masjid ada setan, ada di masjid juga, bukan di masyarakat.
lurah juga begitu, camat juga begitu, LMK juga begitu sama, RT juga begitu sama. Jadi jangan heran, hazanah kebiasaan orang Islam ada model Walid bin Mughirah. Yang kedua, Ahnas bin Suraih, sama juga perilakunya. Ahnas bin Suraih ini sama perilakunya. Jadi kalau orang suka mengatakan orang ini, dia harus ada teman ya. Kalau tak ada punya teman, tidak enak. Ahnas bin Suraih ini sama karakternya. Nah, baru turunlah ayat namanya Al-Lail, Wal-Lail, Wal-Lail idza Wal-Lail. Ya, kita baca surah ini cukup 2 ayat saja, karena kalau terlalu banyak nanti kita tidak berikan waktu. Wail itu artinya ada 3. Dalam bahasa ulama mubalaghah, wal-lail, wal-lail itu adalah namanya sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Kalau sudah Allah berkata, itu biasanya kalimat-kalimatnya sirah mubalaghah atau kalimatnya itu ismiyah. Maka karena itu sebenarnya kalau kita mengaji ini memang waktunya agak sedikit panjang. Bagaimana Pak kalimat ismiyah? Dalam Al-Fatihah itu ada kalimat ismiyah, ada kalimat ismiyah dan ada kalimat fi'liyah. Kalau ismiyah itu kalimat itu bermakna yang berubah dari dulu sampai sekarang sampai yang mendatang. Ismiyah. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu ismiyah, isim. Kita memuji itu dari dulu, sekarang, yang akan datang, tidak berubah. Dan Allah menerima segala pujian itu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, tidak pernah ada kosongnya. Maka dipilihlah kata-kata yang ismiyah. Nah, dalam Al-Lail ini kalimatnya kalimat ismiyah. Wal-lail bi kulli humazah. Dalam ilmu salaf itu dikatakan sebagai mubtada, li kulli sebagai kabar yang masuk. Ada juga sebagai ulama seperti itu. Nah, oleh karena itu 3 makna. Pertama, dia adalah sirah mubalaghah, sangat. Kalau kita pahami celaka, wal-lail, al-lail itu adalah sangat celaka. Kalau al-basir, kalau kita melihat basir melihat, tapi al-basir sangat melihat. Jadi dia adalah menggunakan kata sangat. Artinya dia ekstrim. Kalau dia baik, luar biasa baiknya. Kalau dia hancur, luar biasa hancurnya. Yang kedua, batin fi jahannam. Lail itu artinya ada lembah yang berada dalam neraka jahannam. Jadi bagian daripada neraka jahannam itu ada al-lail. Lalu yang ketiga, halaka syadid. Dalam ilmu tafsir Ibnu Katsir dikatakan halaka syadid. Al-lail itu adalah celaka yang sangat celaka. Nah, ini yang 3 macam ini kita pahami. Pertama, dia celaka, sangat celaka. Kedua, dia adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Yang ketiga, dia adalah sirah mubalaghah atau tahassus. Boleh? Tahassus bisa. 3 macam ini kita pahami. Kenapa Allah memberikan makna seperti itu? Karena kalau kehancuran rumah tangga itu hanya anak yang berbicara, itu tidak ada masalah. Oh, bapak hancur rumah tangga kita, tidak ada masalah. Tapi kalau dilepaskan oleh bapaknya, kira-kira gimana? Parah. Kalau masyarakat biasa mengatakan hancur kita, tapi kalau Pak RT-nya bilang bahaya kita, hancur kita, itu berarti kita asal, super asal. Dalam DKM, kalau jamaah bilang bahaya kita, hancur kita, tapi kalau sudah DKM-nya nanti yang bilang bapak kita hancur. Kenapa? Kalau sudah pimpinan mengatakan itu super asal. Itu pemahaman kita. Lalu kenapa? Allah ini yang mengungkapkan siapa? Allah. Adakah yang lebih tinggi dari Allah? Tidak ada. Di mana Allah mengungkapkan kata itu? Setelah kita mati. Bisakah kita mengembalikan hidup kita setelah mati? Tidak bisa. Bagaimana ceritanya? Menyesal. Adapun
satu kehancuran yang kita alami dalam kubur, yaumul mahsyar, kehancuran yang tidak bisa kita kembalikan lagi. Kita menangis, maka dikatakan al-lail. Itu yang dikatakan sifatul balagha itu yang dikatakan. Tadi yang kita katakan berbagai macam bentuk sangat hancur. Sangat hancur. Sekarang kita tidak merasakan. Nanti setelah dia meninggal, oh kesal saya. Pada waktu saya banyak, kemarin waktu ditinggal pada menung aja mau saya, apa yang saya. Ya, mulai bapak ayah jago aja. Pada orang azan setiap hari, saya tak pernah peduli. Duduk aja saya di pinggir jalan, duduk ada pertigaan, karena duduk di tempat kursi meja yang di jalan biasa. Kapan kita nanti akan menyesal? Setelah kita mati. Alai, kehancuran yang sangat kehancuran yang tidak bisa dikembalikan lagi. Maka dikatakan alai, walaili idza walaili waliwailul likul wail bukan alai, wail celaka. Maka karena sebagian orang mengatakan wail itu adalah jenis neraka ya, bagian pada neraka jahanam. Tapi pengertian dari bahasa dia adalah sumber kehancuran. Wail. Lalu ada likul. Likul itu adalah kabar dari lain. Ya. Walikul ini adalah kabar, li adalah hujan, kul tiap-tiap. Kalau kita tidak menggunakan ilmu nahwu saraf, kita hanya mengerti seperti itu. Ikannya hanya seekor aja. Tapi setelah kita gali dengan ilmu pengetahuan, rupanya ada kaitan dengan humazah, lumazah. Likulli humazah, lumazah. Lalu apa maksud ayat ini dikatakan humazah dan lumazah? Humazah itu pemahaman awam kita itu suka adu orang, ya kan? Jadi teman satu nanti hasilnya kita pada Pak Didi, nanti kita Pak Didi cerita Pak Usu. Ini tidak jadi pendapat awam biasa. Nanti sampai Pak Usu sampai ke sana, ini rahasia ya, jangan kasih tahu orang. Nanti dia cerita lagi, ini rahasia ya. Sampai ke sana, ini rahasia Pak, hanya Bapak yang tahu. Dia tidak tahu sebelum Bapak itu ada berapa orang yang tahu. Ini kerja orang humazah. Pernah ini dalam lingkungan kita ini nomor satu. Yang namanya Walid bin Mughirah tadi inilah jadi Ahnaf bin Sulaim inilah kerjanya nih. Bukan adu domba orang. Kalau orang berbuat baik nanti kita bilang macam-macam lah, atau ada rasa tidak senang dengan dirinya, lalu dia ceritakan sejelek orang. Kalau sudah ada kebencian bibit sebesar zarah dalam hati kita, sulit menjadi kebaikan seseorang. Kenapa? Karena itu kita jangan ada sedikit pun salah. Masjid kita ini ada sebuah kebiasaan yang bagus, saya terima, saya rasakan. Bersalam setelah salam. Ini bagus. Kenapa tidak kita lakukan minimal setelah subuh? Salam kita. Kita nggak tahu dosa kita melihat orang. Oh, bapak ini seperti si A. Dosa kita. Oh, bapak ini seperti dia. Dosa kita. Kapan menghapusnya? Setelah subuh kita salam. Kan orang salamnya balik. Dapat sekali dalam setelah subuh bersalam jadilah supaya tulus hati kita ini. Jangan ada yang merasa suuzan dan segala macam. Terus terang saja, Pak, saya dengan Pak Didi berapa lama Pak? Tapi Pak Didi saya minta maaf. Pak Didi minta maaf. Begini hidup kita. Jangan ada rasa simpan segala goresan di dalam hati kita. Kenapa? Nanti ada tujuan dari kajian kita yang terakhir. Neraka utama. Salah satu sifat neraka utama itu membakar sampai ke hati manusia. Orang bertanya, kenapa utama itu membakar sampai ke hati manusia? Karena kalau orang berbuat kejelekan itu membuat orang sakit sampai ke hati. Sakitnya di sini. Itu masalahnya. Maka utama itu dibakar. Lalu bagaimana Pak? Kalau ada hal-hal yang merasa tidak nyaman di hati saya terhadap si A, pertama yang dilakukan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menghapus bintik-bintik hitam dalam hati kita semua. Maka kalau orang zikir tak la ilaha illallah, ikut membersihkan hati kita. Para ulama bilang kalau dia menggunakan gerak kepala la ilaha illallah, kenapa di kiri? Karena hati kita di sini.
Jangan kirinya di sini la ilaha illallah sampai kiri, jangan. La ilaha itu kiri tidak ada Tuhan, Allahnya di kanan kiri, di kiri kita. La ilaha illallah, la-nya semakin panjang semakin bagus, kemudian Allahnya di kiri. Apa kegunanya? Untuk menghapus bintik-bintik hitam kita. Kalau ada segala sesuatu kita hanya manusia, kita hanya manusia. Tidak bisa kita hindarkan seperti itu. Apalagi umur kita sudah di atas 50 semua. Udah, kita jangan ada pikiran apa-apa. Persiapkan saja untuk mati dan selesai urusan. Tidak ada masa prestasi hari ini. Sekarang masanya adalah masa koreksi dan introspeksi dan evaluasi, bukan masa prestasi. Apapun yang kita lakukan sedang umur kita ini, tidak ada prestasi, Pak. Koreksi, evaluasi dan introspeksi itu tugas kita hari ini. Karena itu dalam ayat ini walailul likulli humazah adu domba, lumazah itu suka membuka aib orang. Ini juga bila maka sebenarnya kan penyakit dari dulu. Hobi betul kita kalau menceritakan jelek orang itu, aduh macam prestasi pula. Kumpul 3 orang duduk sambil untuk mencari kutu. Dalam ayat ini kita buka tafsir, membuka aib dengan gerak fisik, dengan qauliyah, dengan fi'liyah, dengan isyarat. Baik. Contoh, kita tak suka mulut kita ini, ya kan? Selalu kita rasakan seperti ini di kantor juga sama. Kita di bekas orang kantor semua. Di kantor itu kan ada kelompok-kelompok, ada kelompok yang suka menggunakan anggaran, ada kelompok yang suka evaluasi, ada yang suka kelompok yang suka berjalan, ada yang suka kelompok tua makan. Geng-geng. Sampai sekarang kantor itu seperti itu. Ya kan? Ini buka hujan, nanti pukul 2 orang. Ada bahasa sandi. Itu termasuk lumazah di dalam tafsir. Dia membuka aib orang dengan perbuatan media atau hariskan. Ya, orang membuka aib dengan media, dimasukkan dalam media, diceritakan macam-macam penyelidikan. Kadang-kadang saya membaca alhamdulillah, anak-anak kita tentu lagi ini sudah menjadi tidak ada rahasia. Rumah tangga pun sudah dimasukkan dalam media, semua sudah ada. Bayang itu. Mungkin kalau dihitung malaikat dosa kita dosa mata paling banyak, karena kita menggunakan HP. 24 jam kita HP itu dosa mata aja. Oh, macam-macam. Paling-paling kita tengok TikTok aja lah. Nah ini persoalan yang kita hadapi. Lumazah ini 2 berarti sepupu 1 bapak. Lumazah 2 berarti sepupu 1 bapak. 5. Masih ada kemudian dia. Ya. Minum dulu ya. Semoga berhasil. Amin. Nah, pertama dia suka dulu bang, karena Walid bin Mughirah, Ahnas bin Suraih. Kedua suka membuka aib orang dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan isyarat. Itu semua dengan media sama. Jadi kalau ada aib teman di dalam media, lebih bagus kita telepon yang bersangkutan, kita tanya baik-baik. Jangan kita pula yang oh ini benar Pak, dia lakukan selingkuh ini. Kawan, padahal yang dibawa ini mertuanya. Berjalan dengan mertua kita bilang dia selingkuh. Berjalan dengan abangnya kita bilang dia pacaran. Karena kita tidak tahu. Nah, karena itu klarifikasi. Nah, yang kedua, allazi jama'a ma lahu 'addadah. Ini karakter yang ketiga dari Bapak. Allazi si maksud jama'a, ada yang bilang jama'a, itu perkiraan. Ada yang bilang jama'a. Orang yang suka mengumpul. Ini hari ini kan banyak tuh korupsi tercanggih di dunia Indonesia. Apapun sistem yang dilakukan, korupsi tetap jalan. Sekecil apapun, dibuat dana desa dimakan oleh kepala desa, ya kan? Buat bansos, dana bansos dimakan. Dikasih kota haji sikat. Ya kan? Semua tidak ada pilih.
sampai 1 triliun dana haji itu disikat oleh buru-buru itu. Alhamdulillah. Mana yang ikut mendaftar haji yang tertunda akibat salah satunya korupsi. Orang di mana-mana sekarang kalau korupsi jangan tanggung-tanggung katanya. Kalau masih masuk penjara 5 tahun, sisa masih ada. Keluar masih jadi orang kaya. Pak, saya ini hidup di lingkungan pejabat. Saya tahu perilaku mereka. Saya tidak mau masuk dalam lingkungan itu. Maka saya suruh berangkat ke Jakarta. Kau berangkat ke Jakarta aja. Jangan ikut gaya-gaya seperti ini. Saya tahu benar, kalau sudah masuk wilayah politik, itu sulit menjadi orang benar. Kiai masuk di sana maling, ustaz masuk sana merampok. Kalau tidak mau maling dan tak mau merampok, jangan jadi. Saya pernah, Pak, 2017 saya diutus oleh salah satu partai Gerindra untuk jadi calon bupati. Sudah sampai pembahasan di KPU, di semua sudah datang telepon abang saya, kau jangan masuk di ranah politik. Kalau ada duit bagus kau sekolah karena dia tak tahu. Berhenti saya, duit habis 250 juta. Bayangkan ini, berhenti. Kenapa? Kalau masuk di situ tidak ada orang jujur, nah kau menjadi apa? Abang saya kata, nah juga kemarin. Ini Pak, orang mencari harta nekat, jama'a malau wa'adada, mengumpulkan harta dari semua sumber, ya, entah dia korupsi, entah dia maling, entah dia menipu, entah dia segala macam. Yang penting dapat harta, jadi pejabat, jadi orang kaya. Itu hitungan mereka. Kalau masuk penjara paling-paling 5 tahun, sisanya masih ada, bisa istri 2 atau 3, hidup jadi bahagia, kata dia. Iya kan? Ini berkaitan nih. Subuh-subuh kita sudah di orang. Saya berada di lingkungan pejabat itu 33 tahun. Sampai saya bilang, anjungan se-Indonesia sebelum alih tugas, saya bilang, adalah tempat bagi belah semangka. Saya bilang begitu. Ada proyek 100 juta bagi 2 Pak, saya tahu. Ada proyek bagi 2, sebagian untuk sana, sebagian untuk dilaksanakan. Buat kuitansi sebelum alih tugas, sebelum dia beralih. Maka dulu itu sebanyak-banyaknya anggaran yang ada di anjungan seluruh Indonesia. Maka tambah ini jadi tukar. Kenapa? Banyak dana-dana yang dihimpun dari daerah menjadi sebuah anggaran. Nah ini persoalan. Karena itu orang-orang yang jamaah menghimpun harta, mengumpul harta, lawa'adada, dia menghimpun harta, dia berpikir bahwa harta itu adalah kekal. Pas sebelum mati dia tidak bilang, kalau saya mati anak saya dapat rumah, menantu saya dapat mobil, nanti anak nomor 1 nanti dapat mobil mahal, yang satu lagi dapat kereta api. Ini sedang hitung-hitung ya. Kenapa? Orang-orang yang mengumpulkan harta itu punya pikiran bahwa harta itu akan kekal. Makanya tak selesai sampai tua memikirkan aja untuk cari harta. Gua lihat pejabat di atas ada 16 perusahaan orang. Jadi menteri, jadi pengusaha, jadi menteri, jadi komisaris, ya kan? 126 orang, 126 dari jabatan BUMN itu jabatan ganda. Dia tim sukses, dia wakil menteri, dia komisaris. Dan ada lagi yang paling menarik di jajaran Pertamina, golongan 14 sampai golongan 1, grade namanya grade 14 sampai grade 1 itu korupsi semua. Saya baca di media 6 itu jelas. Yang golongan 14 itu siapa Pak? Golongan 14 itu bukan isinya bensin di motor itu golongan paling bawah. Itu pun belum minyaknya masuk, udara masukkan dulu. Bayangkan. Golongan yang 14 itu begitu perilaku. Apalagi golongan 1 di atas. Jadi kalau kita melihat betapa banyak kehancuran negara kita akibat Walid bin Mughirah ini, akibat perilaku Anas bin Suraik, banyak rupanya Anas bin Suraik, banyak Walid bin Mughirah yang
yang berkeliaran kita berkeliaran ya. Karena itu kita sebagai umat Islam yang hari ini sudah mendapat pelajaran ini, jangan kita wakafkan kita menjadi Walid bin Mughirah. Jangan kita wakafkan diri kita sebagai Anas bin Suri, tapi jadilah kita sebagai Abu Darda. Dia kafir, mencari harta, begitu Islam zuhud, menjadi pejuang Islam. Ini yang kita masukkan, kita bacakan tadi beberapa tokoh itu, agar kita mau dapat memilah oh kalau begitu perilaku aku sama dengan Walid bin Mughirah, mundur dikit. Kalau begitu perilaku saya sama dengan Anas bin Suri, mundur dikit. Pelan-pelan kita memilih. Jangan kita menilai orang lain, tapi diri kita masing-masing, agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal seperti ini. Karena itulah penting kita mengetahui dalam ayat ini, wa kulli masa alladzi jama'a malam wa'addada. Waktu kita sudah habis. Masih ada terus? Masih. Kalau masih kita masukkan sedikit. Yahsabu annama lahu akhlaq. Maksudnya menghitung-hitung tadi. Karakter yang keempat yang dilakukan oleh bental-bental Walid bin Mughirah dan Anas bin Suri, yahsabu annama lahu akhlaq. Dia menghitung secara bodoh. Bagaimana Pak Ustaz kalau orang menghitung bodoh? Orang menghitung bodoh dia kumpul, dari mama kumpul semua. Setelah kumpul baru dihitung, ini untung sekian, ini dapatnya koreksi dari pengadaan Al-Quran sekian, dari jemaah dari sekian ribu orang sekian. Jadi kumpulan itu. Maka sekarang dikejar oleh KPK. Duit itu di mana dikumpulkan? Maka terjebaklah 400 kurang lebih travel agent yang terlibat dalam proses haji. Yang dicari di mana? Siapa yang buka kumpul? Nah dia juga bicara, kami sudah store sekian, ini sudah store sekian. Ini perilaku Walid bin Mughirah, perilaku Anas bin Suri. Kalau sudah ini terbuka, dia saling menyalahkan itu. Begitulah perilaku orang-orang seperti ini. Kalau terbuka rahasianya, semua orang disalahkan seakan-akan dia bersih, padahal dia pelaku juga. Nah dia makarai, saya kan anak orang-orang intelektual, jujur, saya tidak pernah menggunakan agama negara. Ternyata terbukti di KPK. Mana yang kita pakai lagi? Tidak bisa. Setia Novanto juga begitu, sama semuanya. Jadi karakter-karakter koruptor itu kalau sudah terbuka, ya salah menyalahkan. Saya pernah diperiksa oleh jaksa. Saya pernah lebih dari 3 kali bisa jadi jaksa di provinsi. Itu dalam 3 hari itu tak bisa tidur sih. Sampai handphone saya buang. Hanya istri saya. Stres saya. Gara-gara saya menerima pegawai. Orang menganggap saya melakukan semua. Itu dalam 3 hari itu tak bisa apa-apa saya. Sakit kepala lah, demam lah, mental. Tak enak makan, tak enak tidur. Kalau sedikit salah marah aja kan. Ini orang-orang seperti ini Anas semua. Padahal kita tidak mengambil apa-apa, cuma data itu di kita. Orang menganggap karena saya dengan gubernur adik, orang menganggap saya melakukan. Karena saya berada dalam lingkungan satu, jadi maka dianggap saya ini adalah pelaku dari orang nomor satu. Ini beratnya. Jadi hari ini jangan bangga kita kalau ada keluarga kita jadi orang nomor satu. Hati-hati. Kita pasti dicari. Jangan bangga, kalau dulu boleh bangga. Oh, paman saya menteri, hati-hati orang jadi tangkap. Oh, paman saya jadi wakil presiden, hati-hati perusahaan Anda. Diam sajalah, kalau orang tahu biar tahu sendiri. Jangan kita kasih tahu, jangan berbangga-bangga. Oh, saya kenal dengan ini, awas kenal nanti itu jalur. Orang kalau sudah kenal itu jalur, komunikasi akan terjadi. Kejahatan itu mencari orang yang satu frekuensi. Itu karakternya. Kejahatan terjadi karena dia akan mencari teman yang satu frekuensi. Yang satu frekuensi itu yang terbuka komunikasi. Nah ini makanya pakai yang masuk ke lingkungan ini dia masuk. Kenapa dia komunikasi? Dia berpikiran baik. Kenapa tengok pada zaman SBY berapa banyak profesor, doktor dan ITB masuk penjara ya kan? Bukan dia jahat, tapi dia masuk dalam sistem. Dia tidak ngerti alur ceritanya. Dia katakan dia itu seperti kampus. Dia lakukan termasuk penjara. Ada salah seorang profesor ahli teknologi
masuk ya, masuk. Kita sayang dengan figur-figur seperti ini. Karena sistem kalau sudah bercerita tidak melihat siapa dia. Karena itu jalur kejahatan mencari teman yang satu frekuensi, yang satu frekuensi itu mencari orang yang sudah berkomunikasi. Ini jalur, hati-hati seperti ini. Jadi kepada kita ini pentingnya kita mengaji. Mana tahu kita nanti dibawa orang politik. Saya Pak terus terang saya, 1 Januari saya pensiun, tanggal 5 Januari saya ditelepon untuk masuk DPD Golkar Pusat. Saya pikir kasih tahu orang rumahnya, kita sudah tua, mau berpolitik, mati tak jelas di mana. Udahlah kita aja. Saya lapor, DPP minta untuk saya menjadi Dewan Etik Nasional. Waduh, masih berat banget. Ini yang kita hadapi para koruptor. Saya mundur teratur. Golkar DPP tingkat 1, kalau saya ikut pasti setelah sebelum Prabowo terpilih. Tapi saya pikir bukan. Umur sudah 59 sekarang. Kalau ada jatah masih ada 4 tahun, 3 tahun lagi. Selesai balik membawa kasus Pak, Masya Allah. Karena teman saya pada umumnya 80% masuk penjara. Dia kepala dinas masuk penjara. Saya selamat, alhamdulillah. Saya begitu masuk, saya syukur saya tak bukan baik besar. Saya tidak dapat masuk seperti paling kena periksa saja lah. Maka siap-siap anak-anak kita, maka anak-anak saya jangan kamu jadi pejabat ya. Kau jadi pengusaha swasta saja. Kenapa? Saran. Anak saya baru 1 sebenarnya lulus di Bulog. Kau masuk di HK saja. Kalau di Bulog itu ada berapa skill sudah. Kau nanti masuk di beras skill. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar informasi kasus beras skill. Nah, inilah jawabannya. Kalau anak saya masuk, dia kan keuangan. Orang keuangan pasti terlibat. Ada data di tangannya, pasti terlibat. Oh jadi HK saja. Utama kerja saya sekarang jadi utama kerja. Oh jadi proyek saja. Nah ini Pak, pesan kita kepada anak-anak kita supaya ranah-ranah seperti ini kita awasi. Kalau dia masuk ke dunia politik, jelas banyak betul persoalan-persoalan politik hari ini. Kalau dia masuk ke ranah birokrasi, masalah-masalah birokrasi hari ini sedang gencar. Karena dunia birokrasi itu sudah masuk partai. Jadi apapun dia nanti rekomendasi dari ketua partai. Yang pegang negara kita adalah ketua partai. Ya, benar? Ketua partai. Kenapa undang-undang perampasan aset itu belum disahkan? Yang berkuasa oleh ketua partai. Kalau disahkan ketua partai miskin. Nah ini masalahnya. Makanya berjuang Prabowo sudah mengimpun segala macam agar ini disahkan. Mudah-mudahan kita doakan kalau itu terjadi bukan kita lunas. Amin. Kita doakan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan masih ada dekat 9 ayat, masih ada 7. Bulan depan kita bahas secara detail, Ustaz ya. Semoga nanti tuntas bahasa ini. Jadi kajian kerja sistematik hal-hal yang fenomena sosial hari ini kita baca dalam sebuah ayat-ayat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian ada hal-hal yang kita lakukan dalam rumah tangga sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai masyarakat, sebagai pengabdi negara untuk kita praktikkan ayat ini. Karena Al-Quran itu kalau kita tahu tidak mempraktikkan tidak ada artinya. Karena itu harus kita praktikkan. Jadi supir pun harus menggunakan itu. Jadi budayawan pun harus menggunakan itu. Jadi RT apalagi. Jadi bapak rumah tangga bersama. Saya pikir itu nanti kita bahas pada ayat-ayat berikutnya, masih ada 7 atau 6 ayat berikutnya kita bahas secara rinci agar ayat ini benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya beritahukan kalau imam baca surah ini itu jangan dilakukan karena ayat ini ayat saklek. Walikul wailul likulli humazatil humaza. Ini ayat ini menceritakan orang celaka. Baca wailul likulli humazatil humaza, tegas. Intonasi dalam bacaan Al-Quran kita harus tahu maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita lakukan? Karena kita minta tolong dari Allah. Itu makanya jangan lurus saja. Baca itu sesuai dengan makna. Tabat yada abilahu bima juga itu satu ayatnya. Jangan dilakukan
Karena itu menceritakan Abu Lahab. Dapat dia dilakukan pula dia. Padahal itu cerita Abu Lahab. Kenapa kita lakukan? Ini ibu-ibu, saya pikir itu ibu-ibu ini Pak Ustaz ada permintaan, mereka minta kelas khusus. Tapi kalau ibu-ibu nanti ceritanya pada ini, saya siap, kalau waktu masih ada. Kalau memang ibu-ibu minta waktu khusus kita bahas tafsir tematik ini secara rinci, khusus ibu-ibu. Kalau memang ini mau ditangani secara profesional oleh IT, ini mendatangkan uang masjid. Saya siap untuk menjadi pengelola melakukan ini, tapi ada tim yang mengelola ini, itu uang untuk masjid, wakaf untuk masjid. Kita pengajian setiap minggu di luar saja, ibu-ibu, tapi dengan Google kita kaji. Saya pikir ini membantu DKM untuk mencari uang. Pagi-pagi kita kan sudah dapat ini uang di Pak Subuh. Kita semarakkan terus di Pak Subuh. Yang ada 10.000 kasih 10.000, yang ada 1 juta besar kasih apa-apa. Mana tahu? Yang ada 10.000 oke. Ayo, untungnya kecil ya. Nanti besarkan segala kemana ada yang ngasih uang 1 juta. Yang pakai rekening kasih terima. Ternyata uang itu berkah bagi kita sudah tersedia 11 juta ya. Oh, masih baik. Luar biasa Pak. Sudah 5 bulan kita lakukan itu, kita membantu masjid ya. Oke Pak, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa sebentar untuk para pendahulu kita, semoga berkah amal kita dan apa yang kita sajikan. Untuk sudah menunggu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi zurriyyatihi rahimahullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan almarhum Haji Nabil Makan Jaskuya di Baban Balai Jabdur Maskurah Bilai Penjabat Nur Maskurah bin Subal Ahmad bin Marad Khair bin Marad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina